racun. Jadi toksika ini dia itu artinya racun. Kalau logos artinya ilmu. Jadi toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun. Racun yang dimaksud dalam materi ini yaitu racun yang ada di lingkungan sekitar yang dapat mengganggu fungsi-fungsi terhadap suatu organisme atau individu sehingga membuat organisme tersebut menjadi atau mengalami yang namanya kematian. Oke, ngerti nih apa itu toksik? Siapa di sini pertemanannya toksik? Ternyata bukan dalam pertemanan saja toksik toh, tapi lingkungan juga ada yang bersifat toksik beracun. Oke, next. Kemudian toksik ini dapat mengganggu beberapa hal. Yang pertama dia digambarnya itu ada kulit, dia punya efek terhadap kulit, kemudian paru-paru, ada saluran cerna, otak dan sistem saraf, kemudian saluran nafas, hati dan ginjal. Jadi toksik-toksik yang terhadap nanti ini kita akan bahas apa-apa saja sih jenis-jenis ketoksikan yang ada di lingkungan. Oke, lanjut. Yang pertama di situ ada jenis-jenis polutan. Jenis-jenis polutan. Tahu sih polutan toh? Tahu apa itu polutan? Yang biasa berbahaya di lingkungan. Oke, polutan ini terbagi atas 3. Ada polutan fisik, ada polutan kimiawi, dan ada polutan secara biologis. Oke, semuanya. Kira-kira di antara 3 polutan tersebut, yang mana paling sering kalian lihat? Dari polutan fisik, kimiawi, sama fisik. Kenapa polutan fisik? Karena bisa lihat pada gambarnya toh, pencemaran sampah di mana-mana. Kira-kira di mana di sini banyak terjadi pencemaran sampah atau orang yang sering membuang sampah sembarangan? Sehingga menghambat aliran air yang membuat bisa terjadinya banjir dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan polutan fisik. Kemudian polutan kimiawi. Polutan kimiawi ini seperti gas karbon monoksida, logam yang disebabkan oleh, kira-kira kalau bisa pada gambar ini oleh apa? Baik, di sana dia disebabkan oleh apa kira-kira ini polutan kimiawi? Dia coba pada gambarmu. Polutan apa di gambar? Gambar apa? Gambar pabrik. Asap pabrik. Nah, ternyata asap pabrik ini sangat berbahaya. Dia termasuk polutan. Kenapa? Karena kita selalu menghirup udara tersebut. Di sini ada pabrik tidak? Ada. Komala salah satunya pabrik. Dan itu adalah sumber polutan yang membuat pernafasan manusia terganggu. Kemudian yang ketiga ada polutan biologis. Mungkin kalian jarang mendengar polutan biologis. Nah, polutan biologis ini dia itu berbentuk makhluk hidup yang berasal dari bakteri atau jamur dan protozoa. Protozoa ini berupa amuba. Tahu amuba? Amuba biasa ada di air, sungai kah atau danau. Dia berbentuk seperti ini. Terus dia banyak bakterinya. Nah, dia juga termasuk polutan. Tapi dia polutan jenis biologis. Tapi dia itu makhluk hidup. Jadi amuba ini juga hidup. Ada nukleusnya, ada inti selnya, dia hidup.
juga jamu juga. Oke. Kemudian itu tadi jenis-jenis polutan berdasarkan senyawanya ada 3 toh, fisik, kimia, sama biologis. Oke, sekarang berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujudnya di situ apa saja? Polutan padat, ada padat, cair dan gas. Kalau padat, contohnya pada plastik, sampah apa yang kalian sering? Makanya jangan sering buang sampah sembarangan. Karena dia jenisnya padat. Dia itu kalau sampah padat susah terurai. Contohnya tadi apa? Ada sampah plastik toh, kemudian ada botol kaca, apa lagi? Asap, debu. Nah, itu juga termasuk contoh dari sampah padat atau polutan yang padat. Kemudian polutan cair di sana apa? Contohnya di sana, cowok. Contoh polutan cair. Kalau tadi padat kan ada sampah plastik atau sampah botol kaca. Kalau polutan cair apa? Kira-kira sahabat? Polutan cair. Apa kalau polutan cair? Minyak kapalnya. Biasa hasil pembuangan dari kapal-kapal besar. Nah itu biasa tercemar di sana. Laut, pembuangan dari hasil kapal besar. Nah pembuangannya minyak, misalnya minyaknya ini dibuang, itu dapat banyak tuh hewan-hewan di laut. Kemudian selain cair apa lagi? Gas. Seperti karbon. Apa? Seperti karbon monoksida. Ini dihasilkan pada aktivitas pabrik tadi. Nah, dia kan bersifat gas kok. Biasa asapnya tuh seperti karbon monoksida, belerang, nitrogen. Jelasnya? Kalau padat apa? Padat tadi berupa sampah plastik atau botol-botol. Kemudian cair bisa dari minyak atau minyak yang dibuang oleh kapal tanker. Kemudian gas seperti gas karbon monoksida. Oke. Kemudian kalau tadi kita membahas tentang polutan, sudah jelas soal polutan? Apa polutan yang ada tadi? Apalagi? Polutan kimiawi. Apalagi? Polutan biologis. Oke, ada yang bertanyakan tentang jenis-jenis polutan? Sudah jelas nih? Jelas. Ya. Oke, lanjut. Kemudian selain polutan ada lagi pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Kira-kira? Coba satu orang baca, coba satu orang. Ya. Campurnya polutan. Contohnya pada ini, pernah lihat pabrik yang ada di Pemala? Pernah lihat asapnya itu ya? Asapnya itu contoh? Ya. Di rumah saya. Itu asapnya kan yang dikeluarkan banyak toh kita.
itu dapat merusak yang namanya lapisan atmosfer. Nah, sehingga karena menipisnya lapisan atmosfer, kualitas udara semakin menurun. Jadi, udara yang ada saat ini kurang segar. Dan bisa dilihat kan, aku bagus sekali toh, karena lapisan atmosfer kita itu sudah lapisan atmosfer bumi itu sudah menurun, membuat kualitas udara semakin tidak baik karena adanya itu tambangan lah, aktivitas pabrik lah yang ada pada saat ini. Apalagi khususnya kita ini baulah di sini adanya pertambangan toh. Pertambangan apa sih ini? Kayak ada toh dari Komala sampai sini namanya pertambangan. Jadi sehingga membuat kualitas udara yang ada di Kabupaten Kolaka lah misalkan semakin menurun. Ya, contohnya di situ apa? Kalau pencemaran udara sama tadi ada karbon dioksida, apa lagi? Nitrogen, sama sulfur. Nah ini yang paling berbahaya, nitrogen, sulfur. Oke, sudah jelas nih kalau pencemaran udara dia berasal dari polutan. Nah, ini lihat tuh contohnya. Gambar yang A itu industri atau pabrik. Kalau yang B kendaraan motor. Kenapa bisa kendaraan bermotor? Knalpotnya toh? Nah, itulah juga termasuk dari pencemaran udara. Karena banyaknya kendaraan bermotor sehingga menyebabkan polusi semakin bertambah. Kemudian apa yang terakhir? Bisa dilihat gambarnya itu sangat banyak asapnya yang dihasilkan. Oke, ada juga contohnya toh. Pabrik. Industri atau pabrik, kebakaran hutan dan kendaraan bermotor. Kira-kira mau saya tanya, bagaimana cara mengurangi atau solusi untuk mengurangi polusi dari kendaraan bermotor? Mengurangi transportasi motor tetapi harus ada. Kalau tidak ada kendaraan sepeda atau angkutan umum, sehingga mengurangi manusia menggunakan kendaraan motor. Karena dengan cara itu atau solusi itu bisa mengurangi tingkat polusi yang ada. Salah satunya ini kendaraan. Tetapi solusi itu mungkin sangat susah dilakukan karena rata-rata semua orang sudah mempunyai namanya kendaraan bermotor. Jarang yang ada mau naik kendaraan umum. Apalagi sepeda, kalau sepeda kan lamanya. Oke, next. Yang terakhir ini ada pencemaran air. Kira-kira bagaimana proses kalau pencemaran air? Pencemaran air. Bagaimana apa? Kalau pencemaran air? Pencemaran air. Kalau banjir, pencemaran air. Airnya jadi kotor. Selain kotor, kira-kira kalau air tercemar apa lagi? Bau. Apa lagi? Keruh, sehingga sulit untuk dipakai. Pencemaran air. Baca dulu pengertiannya apa pencemaran air. Ini ya.